Oke ya, eh, untuk teman-teman pecinta jati diri, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuka mata batin, ya, membuka namanya mata batin. Nah, begini ceritanya ya, mata batin atau mata hati atau indera keenam itu di sini ya, di dalam hati kita. Kita akan melaksanakan ritual, yaitu dengan cara kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan panca indera. Panca itu 5, ya. Panca indera. Ya. Satu ini mata. Mata ini salah satu yang disebut panca indera. Mata ini untuk melihat. Telinga ini untuk mendengar. Ya, indera untuk mendengar. Ini hidung untuk mencium. Ya. Mulut ini untuk berbicara. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pori-pori. Indera perasa untuk merasakan panas atau dingin. Ini yang disebut panca indera. Mata, hidung, telinga, mulut, pori-pori. Ya, ini disebut panca indera. Jadi kita pahami dulu panca indera ini. Nah, baru setelah kita sudah memahami panca indera ini, mulailah kita melakukan yang namanya ritual. Ritual untuk membuka mata batin, membuka indera keenam. Jadi kuncinya ya dari 5 tadi yang saya sebutkan tadi itu. Jadi dibilang berat ya berat, ya dibilang ya lumayan berat memang untuk caranya membuka mata batin itu. Kita memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan energi yang banyak ya. Nggak bisa serta-merta 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nggak bisa itu. Itu membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ya, kalau misalkan kita tidak dengan persiapan yang matang, pasti kita akan menemukan kegagalan. Ya, karena apa? Ya mungkin aja karena kita terkendala oleh keluarga, terkendala oleh masalah pekerjaan, terkendala ya macam-macam kesibukan orang kan. Nah dari situlah kita akhirnya nggak punya waktu untuk yang namanya fokus ritual membuka mata batin ini. Jadi yang terpenting di sini kita persiapkan dulu ya, pokoknya standarnya itu kita butuh waktu 2 bulan. 2 bulan itu jangan ada orang yang mengganggu kita. Jangan kita bekerja. Kita nggak boleh kerja, nggak boleh berkomunikasi, nggak boleh keluar. Itu kan memang berat sekali itu. Tapi kalau ini kita benar-benar niat dan sudah dipersiapkan dengan matang jauh hari sebelumnya. Katakanlah begini, kita kerja dulu yang banyak ya. Kita kerja banyak, kita kumpulin uang dulu. Setelah itu kita bisa menabung untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, ya, supaya kita bisa fokus untuk melaksanakan ritual ini. Jangan sampai pada saat kita ritual, ya kan, kita diganggu oleh permasalahan keluarga kita, masalah-masalah keuangan. Ini nanti akhirnya apa? Kita jadinya nggak fokus, kita nggak bisa menjalankan ritual ini dengan keadaan yang sempurna, ya. Oke ya. Pada saat nanti kita sudah bisa atau udah benar-benar kita udah fokus bisa melakukan ritual ini, ya kan? Oke. Kalau misalkan kita lakukan di rumah, itu memang sangat berat juga. Karena apa? Gangguan-gangguan dari keluarga kita, gangguan-gangguan dari teman-teman kita, ya pokoknya aktivitas semua yang ada di lingkungan kita itu cukup sangat mengganggu. Jadi lebih baik kita harus mencari satu tempat, ya, tempat yang khusus, tempat yang benar-benar kita bisa memilih. Nah, memilih tempat itu benar-benar tempat yang hening, yang sunyi, ya, jauh dari keramaian. Supaya apa? Kita itu nggak terganggu, kita benar-benar fokus, ya. Jadi saya berbicara ini untuk yang agama yang teman-teman kita yang beragama Islam aja dulu, ya kan? Karena nanti di sini tuh bisa aja kita melakukan membuka mata batin itu bukan hanya orang Islam saja. Semua orang bisa. Dan semua orang bisa melakukan agama apapun ya. Karena apa? Kita semua itu punya hati. Kita semua punya rasa. Kita semua punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Itu sama.
Jadi kesimpulannya semua orang bisa melakukan ritual membuka mata hati ini gitu loh, mata batin ini. Nah, jadi tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan di sini tuh. Oh, hanya orang ini aja yang bisa melakukan, orang ini aja yang nggak bisa. Semua sama. Itu yang namanya manusia. Manusia itu sama ya, mempunyai jiwa dan raga yang sama, mempunyai akal dan pikiran yang sama, mempunyai panca indera yang sama. Makanya semua bisa melakukan. Nanti saya kasih masukan untuk yang teman-teman kita yang muslim dulu ya. Jadi kalau teman-teman muslim cari tempat ya, kita sengaja lakukan niat untuk ritual untuk membuka mata batin. Kasih waktu ya, minimal itu 7 minggu ya. 7 minggu kita cari tempat khusus. Tidak tahu di mana tempat yang kamu pilih. Kau bisa memilih tempat yang bagus, tempat yang hening, tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian. Nah, dari situlah kamu melakukan. Yang pertama adalah sholat hajat. Sholat hajat. Nah, sholat hajat itu kita punya hajat, punya kemauan, punya keinginan, yaitu hajatnya kepingin membuka mata batin. Nah, dalam pelaksanaan sholat hajat itu ya udah, sholat hajat biasa 2 rakaat ya. Setelah selesai di situ kamu dzikir. Nah, dzikir ya. Dzikir biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kamu tanamkan dalam hati. Nah, ya kan? Latihannya di situ. Pokoknya kita harus membuka dengan dzikir-dzikir lafaz-lafaz Allah. Tapi dalam hal ini saya pilih la ilaha illallah di dalam hati. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tanamkan di dalam hati kita. Ya. Karena apa? Di dalam hati kita ini banyak penyakit. Ya. Banyak penyakit, banyak racun. Ini sebagai penghalang. Sebagai penghalang kita untuk membuka mata batin ini. Ya. Bayangin, dari batin kita ini, dari hati kita ini, ada iri, ada dengki, ada hasut, ada sombong, ada tamak. Ya. Semuanya yang namanya sifat-sifat yang jelek ini seperti menutup, ya. Seperti menutupi mata hati kita di sini ini. Makanya dengan dzikir ini itu seperti apa? Melunturkan sifat-sifat dari hati kita yang penyakitan, ya. Hati kita yang penyakitan itu dilunturkan dengan dzikir itu. Satu hari demi hari. Tetapi pada saat kita sudah melaksanakan sholat hajat dan dzikir untuk melunturkan sifat-sifat yang jelek yang ada dalam hati ini. Yang kedua, kita harus melaksanakan ritual yaitu puasa Senin Kemis. Setiap Senin kita puasa dan setiap Kemis kita puasa. Senin Kemis ya. Dan tetap kita dzikir terus. Dzikir terus. La ilaha illallah. Terus kita tanamkan di sini. Sholat 5 waktu. Dan dari situlah kita ritual itu merasa apa? Merasa kayak khusyuk kita. Kita tenang kita seperti meninggalkan sifat keduniawian. Sudah nggak ingat anak, nggak ingat istri, ya, nggak ingat keluarga, nggak ingat pekerjaan. Kita larut, kita tenggelam dalam apa? Dalam dzikir itu. Ya kan? Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini luntur dengan sendirinya. Coro Jawa ini logrok, rotoh, hilang. Akhirnya apa? Tidak ada batasan-batasan lagi. Mata hati kita seperti jernih, terang benderang. Pikiran kita, hati kita terang benderang. Karena apa? Sudah kita lunturkan, sudah kita cuci, kita bersihkan dengan dzikir itu sendiri itu. Jadi diimbangi dengan puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Jangan hari yang lain. Pokoknya Senin dan hari Kamis. Itu dilaksanakan selama 7 minggu berturut-turut. Senin Kamisnya itu. Hari minggu pertama Senin Kamis, minggu kedua Senin Kamis, minggu ketiga Senin Kamis sampai 7 minggu berturut-turut Senin Kamisnya itu. Nah, puncaknya nanti ya, puncaknya yang minggu yang terakhir itu la ilaha illallah itu dirubah. Nah, dirubah. Karena apa? La ilaha illallah tadi itu kan melunturkan penyakit-penyakit yang di dalam hati kita ini. Jadi puncaknya itu adalah minggu yang terakhir. Minggu yang terakhir itu
wiridnya dirubah dengan kata Allah, Allah, Allah. Itu ditanamkan sedalam-dalamnya, ditanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati kita, dalam kolbu kita. Allah, Allah, Allah. Rasa ikhlas, rasa syukur, rasa sabar, rasa tawakal, itu akan membuka cakrawalamu. Membuka cakrawalamu, hatimu menjadi jernih, hatimu menjadi bersih. Akhirnya apa? Yang disebut nurnya Allah itu akan meresap dalam pikiranmu dan di dalam kolbumu. Disitulah kamu akan bisa merasakan, ya, bisa mengetahui, ya kan, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi pada saat kamu sudah bisa merasakan hatimu yang jernih itu, biasanya kalau orang-orang sudah menguasai mata batinnya, dia bisa melihat masa yang akan datang, dia bisa melihat yang gaib-gaib, pokoknya melihat-melihat yang rahasia-rahasia itu, melihatnya itu bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Itulah yang disebut indera keenam, ya. Jadi tadi ya saya ulang lagi ya, panca indera. Panca itu 5 ya. Mata, hidung, mulut, telinga, pori-pori. Itu panca indera. Lah panca indera ini kita tutup semuanya dengan dikir wirid tadi itu. Tutup begini. Sempurnakan. 5 ini menyatu menjadi indera yang keenam. Indera yang keenam itu adalah kolbu atau hati. Di sinilah duduknya. Sudah, mata udah nggak peduli dengan apapun, telinga nggak mendengarkan apapun, ya, mulut nggak berbicara yang jelek-jelek, makanya kita disuruh ngasing tadi itu, disuruh untuk mencari tempat yang sunyi, yang sepi selama 7 minggu tadi itu, ya kan? Itulah nanti keberhasilan pasti akan kamu capai, kamu raih dan bisa membuka mata hati ini. Nah, khusus untuk teman-teman kita selain Muslim, kita bisa melaksanakan dengan cara meditasi sama. Meditasi sama. Jadi kita mencari tempat sama selama 7 minggu, ya, 7 minggu. Sama pokoknya. Jadi jangan sampai kamu meninggalkan keluargamu itu dalam keadaan yang apa ya, istilahnya mempunyai rasa tanggung jawab. Nanti kamu akan beban pikiran kamu. Udah makan nggak ini anak istriku? Gimana keadaannya? Jadi kamu mempersiapkan memang selama 7 minggu berturut-turut itu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Jangan sampai mengganggu aktivitasmu untuk mempunyai niat membuka mata hati ini gitu loh. Semua dipersiapkan. Nanti pikiran kita tuh plong, pikiran kita tuh seperti kayak terbebas. Kita nggak punya beban, kita nggak punya tanggung jawab. Pamit sama keluarga, sama ibu, sama bapak. Saat kau punya istri, ya pamit sama istrinya. Saya akan mencari tempat. Untuk apa? Untuk mencari tempat yang tenang, tempat yang sunyi, di mana tempat itu tidak jauh dari keramaian. Saya akan kepingin membuka mata hati saya. Karena itu, dulu kan saya melakukannya itu enggak 7 minggu, saya melakukannya 7 bulan. Yang di video saya yang menemukan jati diri itu 7 bulan saya waktu itu. Bukan 7 minggu. Saya enggak benar-benar meninggalkan sifat keduniawian total waktu itu. Kalau kepingin bertahu jelasnya, silakan melihat di video saya yang dulu itu, yang menemukan jati diri itu. Nah, kembali lagi ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara meditasi. Kamu duduk aja, duduk ya. Pusatkan pikiran dan hati, satukan dengan nafasmu. Kamu duduk aja kamu. Kamu duduk ya, meditasi. Pusatkan pikiran dan hati, satukan dengan nafas. Ya udah, kamu udah nggak mikir apa-apa lagi. Kamu nggak mikirin dunia lagi, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin pekerjaan, ya kan? Nah, di dalam hatimu, ya kan, tanamkan, ya kan, keyakinanmu, ya, keyakinanmu. Apa misalkan keyakinanmu? Kamu agama apapun dah, mau agama Hindu, Buddha, Kristen, silakan. Pokoknya ditanamkan di sini dengan nama Tuhan. Tanamkan nama Tuhan dalam hatimu. Terus kamu tanam. Ditumbuk terus, ditumbuk. Ibarat di dalam hati kita itu penuh dengan kotoran-kotoran, ya, penuh dengan penyakit-penyakit, itu ditumbuk dengan nama apa? Nama Tuhanmu. Hantam terus hatimu itu, bleng, 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 bleng. Apa akhirnya? Semuanya itu akan hancur. Kotoran-kotoran itu akan jatuh semuanya. Ya kan? Tetap kamu harus puasa 7
Senin sama Kamis, walaupun kamu orang Muslim atau agama puasa. Karena apa? Puasa itu membentuk apa? Membentuk pribadi kita, ya kan? Seolah puasa itu menyatukan pikiran dan hati, menyatukan jiwa dan raga kita. Kau puasa Senin dan Kamis sama. Mau agama manapun silakan, tapi sama puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis itu jangan dianggap itu puasanya orang Islam saja, ya kan? Jauh sebelum Islam datang di tanah Jawa, itu sudah ada puasa Senin Kamis untuk orang-orang Jawa kuno tadi itu, gitu loh. Jadi saya untuk kali ini saya sarankan untuk membuka mata hati itu, di samping kita harus fokus ya, kita tanamkan nama Tuhan dalam hati kita, ya kan, harus dengan puasa Senin dan Kamis juga. Nah nanti tetap pada hari yang terakhir, maksudnya itu minggu yang terakhir, nah lebih ditingkatkan ya kehusukannya. Nah, khusuk itu maksudnya kayak fokusnya ditingkatkan. Terus ditanamkan, dimasukkan nama Tuhan dalam hati kita di sini. Masukkan terus secara kontinu. Di situ mata hatimu akan jernih, ya, jernih seperti kaca, seperti air dia. Nah di situ kau bisa memantulkan hatimu kemana arah dan pikiranmu. Bisa kamu masuk ke yang gaib-gaib, bisa kamu ke masa-masa depan. Terkadang orang itu bisa membaca pikiran orang, ya kan? Itu karena apa? Karena mata hatinya yang berbicara. Karena mata hatinya yang melihat. Bukan mata ini. Terkadang ya, saking jelasnya ya, benar-benar sempurna mata hatinya. Itu seperti kayak melihat dengan mata. Padahal itu bukan melihat dengan mata. Melihat dengan mata hati. Itu karena apa? Benar-benar sempurna. Benar-benar jernih hatinya. Nah itulah. Nah pada saat kamu sudah sukses melakukan ritual membuka mata hati selama 7 minggu berturut-turut itu, kamu bisa pulang kembali ke rumah dalam keadaan apa? Tenang ya. Dan kamu harus menjaga. Karena apa? Kamu sudah meraih, kamu sudah mendapatkan ritual ini. Kau tinggal menjaga saja. Menjaga itu bagaimana caranya? Nah, mata nggak boleh melihat yang sembarangan ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Mulut nggak boleh berbicara sembarangan ya. Telinga nggak boleh mendengar sembarangan. Pokoknya dijaga, panca indera kita itu dijaga. Senantiasa menjaga kebersihan panca indera kita. Kalau kita sudah menjaga kebersihan panca indera kita ini, niscaya yang namanya mata hati, mata batin, ya kan, itu akan terpelihara. Dan kamu bisa membuka mata hati ini kapanpun, ya kan? Kapanpun, tinggal kontrol aja. Yang penting pikiran dan hati harus fokus. Panca indera ini harus kita pelihara sebaik-baiknya. Dari situlah kalian semuanya akan bisa mendapatkan kekuatan mata hati, membuka mata hati, dan kita bisa menggunakan apa yang kita inginkan, apa perlunya gitu loh. Yang penting tujuannya untuk kebaikan, bukan tujuannya untuk kejelekan. Jadi pesan saya di sini, untuk membuka mata batin ini, ya kan, tidak hanya untuk orang teman-teman yang Islam saja. Seluruh manusia itu bisa melakukan. Karena apa? Manusia mempunyai panca indera sama, dan manusia mempunyai hati yang sama. Di sini cuma beda versi, beda melakukan saja. Itu pesan saya.